Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Permatasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 16 Kerinci. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Retno, guru PKN dari SMP Negeri 16 Kerinci. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan melakukan pengamatan di kelas Ibu atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Tujuannya nanti untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan. Kemudian adapun kegiatan pra-observasi ini kita lakukan di sini supaya persiapan Ibu lebih siap lagi untuk melaksanakan kegiatan nantinya. Kemudian juga Ibu bisa percaya diri dalam memberikan yang terbaik untuk murid nantinya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Untuk yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai nantinya? Karena di sini materinya itu tentang PKI, jadi yang pasti tujuannya pertama itu adalah mengidentifikasi pembentukan PKI, lalu yang kedua itu mengidentifikasi kelahiran Pancasila dalam sidang PKI pertama. Kemudian dari tujuan tersebut untuk area pengembangannya apa yang ingin Ibu capai nantinya? Nah, untuk area pengembangan sendiri ada dua yang ingin dicapai. Itu yang pertama di aspek pengetahuan, di mana murid diharapkan untuk mampu memahami sejarah perumusan Pancasila, lalu yang kedua itu aspek keterampilan, di mana siswa nantinya mampu untuk mempresentasikan hasil dari pengetahuan mereka, terus juga menghargai pendapat orang lain, lalu menyampaikan ide-ide mereka dan mampu untuk melakukan presentasi. Baik Bu, dari dua area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, untuk saat ini dari skala 1 sampai 10 angka berapa kira-kira Bu untuk saat ini? Untuk saat ini ya, mungkin untuk saat ini di skala di 6 atau 7. Untuk harapan Ibu nantinya setelah proses pembelajaran atau observasi yang kita lakukan, berapa kira-kira angka yang Ibu harapkan nantinya? Nanti mungkin di angka 8, angka 9, 8 atau 9 seperti itu. Untuk rancangan pembelajarannya sendiri Bu, dari strategi atau model atau metode nanti yang ingin Ibu terapkan di kelas ini nanti itu seperti apa ya? Nah, strategi pembelajaran yang akan saya coba gunakan itu pembelajaran diferensiasi dengan model itu PPL, problem based learning dengan metode presentasi, lalu ya presentasi, tanya jawab, diskusi. Untuk medianya sendiri seperti apa Bu? Untuk media, kemudian penilaiannya yang akan Ibu lakukan nanti itu seperti apa? Medianya mungkin media presentasi, lalu penilaiannya itu pastinya pengetahuan, keterampilan, sikap. Bagaimana dengan waktunya sendiri Bu? Untuk kegiatan observasi nanti di hari apa, kelas berapa, dan jam keberapa? Kebetulan nanti saya masuk di kelas 7B di hari Rabu, Ibu bisa masuk kelas 7B. Baik Bu, nanti hari Rabu ya Bu, saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan kegiatan observasi ya Bu. Jadi setelah nanti kegiatan observasi kita akan melakukan kegiatan terakhir yaitu percakapan pasca observasi ya Bu. Nanti kita akan mengatur lagi jadwalnya untuk kegiatan tersebut. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan yang kita tadi? Dari hasil percakapan kita ini mungkin saya merasa lebih siap, matang persiapannya dan untuk melaksanakan pembelajaran besok. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan kepada saya hari ini. Ibu sudah bersedia untuk melakukan percakapan pra-observasi ini ya Bu. Sampai bertemu di kegiatan hari Rabu ya Bu, di kelas 7 nanti ya. Demikianlah percakapan pra-observasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tolong pimpin doanya. Siap, gerak. Mari kita berdoa menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Nah, sebelum kita belajar, kita nyanyi dulu. Mau nyanyi? Buat apa sih nyanyi itu? Nah, sekarang kita semuanya berdiri. Sekarang kita berdiri. Ikuti ya, suaranya. Suara kalian pasti jadi keren. Semuanya bisa menurut Pancasila? Bisa. 1, 2, 3. Kebanggaan untuk diri kita sendiri. Balik ya. Kita dulu ya. Akifah. Nah, hari ini kita belajar tentang sejarah kelahiran Pancasila. Apa sih Pancasila itu? Pancasila itu ada berapa sila sih? 5. Sila kelima. Kedua. Nah, kira-kira untuk apa sih kita belajar tentang sejarah kelahiran Pancasila? Apa sih gunanya kita belajar tentang sejarah kelahiran Pancasila? Apa gunanya? Nah, itu ya. Pertama, kalian itu diharapkan untuk mampu memahami sejarah kelahiran Pancasila. Yang kedua, itu mampu menjelaskan dasar negara. Dasar negara kita apa? Pancasila selain sebagai dasar negara sebagai apa? Belum baca? Belum baca maksudnya? Oke. Nah, sekarang kita belajar tentang BPU. Tahu BPKI? Apa kepanjangan BPKI?
telinga, hidung, depan. Naik jam satu sedikit ya, sedikit ya, begitu. Oke. Nah, tadi kita bahas tentang BPU. Apa kepanjangan dari BPU? Tadi mau nanya kan? Oh. Ya, tadi mau nanya tentang BPPKI. Apa sih BPPKI itu? Dan nah, apa bahasa Jepang ya? Kalau BPPKI kan kalau PPKI udah sudah di PPKI. Kalau PPKI iya, bahasa Jepangnya kayak apa itu? Kalau udah belajar PPKI itu Badan Pendidikan Usaha-usaha Persiapan. Apa tujuannya? Nah, untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjadikan bahwa Jepang akan membantu proses kenapa Jepang membutuhkan dukungan Indonesia? Kenapa? Terdesak kenapa? Sejauh mana dijelaskan sama guru PKN kemarin? Udah. Hari nanti kalau udah potong deh. Apa? Karena diserang oleh sekutu. Yang lain. Nah, kenapa Jepang membutuhkan dukungan dari Indonesia? Karena saat itu Jepang kalah dalam perang Asia Pasifik. Dan dia kalah dalam perang Asia Pasifik, ini dia butuh dukungan Indonesia. Gimana cara dia mendapatkan simpati Indonesia, mendapatkan dukungan dari Indonesia? Akhirnya dia menjadikan kemerdekaan. Nah, katanya seperti ini. Nah, waktu itu Jepang kan dijajah oleh Indonesia dijajah oleh siapa? Siapa yang menjajah Indonesia terakhir? Apa? Siapa yang menjajah Indonesia terakhir kali? Nah, Jepang itu karena Jepang kalah dalam perang Asia Pasifik, dia menjadikan oke Indonesia kami akan berikan kemerdekaan dengan syarat karena harus bantu kami, itu kata Jepang. Jadi sama Indonesia, kenapa kami harus bantu kami? Bantu kami. Gimana cara kami akan bantu kami? Nah, bantuannya dukung kami. Akhirnya dibentuklah namanya BPU. Dibentuk pada tanggal tempatnya berapa? Ketuanya? Ini udah tahu di sini atau memang udah tahu? Udah tahu dari awal ya? Nah, ketuanya adalah Bapak Rajiman Video. Itu ada dua orang ternyata. Ada dari Indonesia dan ada yang dari Jepang. Kita namanya? Kalau dari Indonesia? Dan masuk untuk kelompok seperti yang tadi. Misalnya Soekarno yang mana fotonya? Terus Ahmad Sudarjo yang mana fotonya?
Oke, kita menemukan nama kelompok ya? Iya. Cari nih. Kelompoknya namanya buah-buahan. Namanya tadi? Apa tahu kan? Terlihat dari kreativitas orang zaman dulu, yaitu dengan adanya luas lukisan, sisir,
kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan juga dan Islam. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan berwawasan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ingin ditanyakan? Coba mau pergi kasih tahu pertanyaannya kalau yang mau mampir. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya. Silakan, mulai. Mengapa isi piagam Jakarta berbeda dengan sila Pancasila yang kita kenal sekarang? Nah, bagus. Kira-kira kenapa? Isi piagam Jakarta dengan Pancasila yang kita kenal sekarang itu beda nggak? Beda. Nah, di sana apa isi dari piagam Jakarta? Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk umat. Ketuhanan dengan Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk umat. ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Sekarang apa isinya? Pancasila Ketuhanan yang Maha Esa. ketuhanan Yang Maha Esa. berbeda nggak? Berbeda. Sila kedua, tiga, empat, limanya sama. Sama. Kira-kira kenapa berbeda? Karena banyak yang protes. Karena banyak yang protes. Iya. Kenapa mereka protes? Dari siapa yang protes? Dari siapa? Iya, karena yang berjuang memerdekakan itu bukan yang memerdekakan Indonesia kan bukan orang Islam ya. Sampai orang dari agama Kristen, dari Protestan itu juga berjuang memerdekakan agama, memerdekakan negara. Ya, akhirnya mereka apa? Mereka protes. Sama siapa mereka protes? Mereka protes sama Muhammad Hatta. Mereka bisa mau, masa cuma Islam aja sama? Gitu ya. Sekarang silakan bertepuk tangan untuk kelompok yang kami. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fitri Permatasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 16 Kerinci. Saya ditemani oleh Ibu Retno, guru PKN dari SMP 16 Kerinci, dan pengajar praktek Ibu Arlenda Latif. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Ibu bagaimana? Alhamdulillah ya. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas 7B ya Bu. Sebelumnya juga kita sudah melaksanakan kegiatan percakapan pra-observasi. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas kemarin. Untuk pertanyaan pertamanya Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan observasi? Selama melakukan observasi pastinya lumayan sedikit deg-degan. Kenapa? Karena belum pernah ada guru yang melakukan observasi, tiba-tiba ada yang observasi, lumayan deg-degan juga. Mungkin bisa Ibu ceritakan bagaimana kegiatan proses pembelajaran yang telah terjadi selama observasi kemarin. Selama observasi kemarin, apa yang sudah saya rencanakan, rencana pembelajaran sudah saya rencanakan, itu sudah saya jalankan, kita sudah lihat. Bisa dilihat dari aspek pengembangan pengetahuan, terlihat juga ada beberapa siswa yang sudah berani untuk menyampaikan pendapat, sudah berani untuk mempresentasikan. Lalu untuk aspek keterampilannya tadi sudah ada yang berani mempresentasikan dari hasil apa yang sudah kita diskusikan. Apakah terdapat hambatan selama proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin? Iya, masih ada beberapa siswa yang terlihat kurang aktif, di mana siswanya juga acuh tak acuh dengan kelompoknya, seperti itu. Kemarin kan kita pada percakapan pra-observasi, area pengembangannya masih berada di angka 6 sampai 7. Untuk sekarang ini setelah kegiatan observasi, kira-kira sudah berada di angka berapa ya Bu? Mungkin kemarin di angka 6, sekarang mungkin di angka 8, bisa kita bilang seperti itu ya Bu. Untuk hambatannya sendiri itu seperti apa Bu? Ini faktor kurang aktifnya siswa, karena tidak peduli tugas, mungkin merasa malu dan lain sebagainya. Untuk faktor penyebabnya dari hambatan yang terjadi seperti siswa yang kurang aktif tadi, kira-kira faktor penyebabnya itu apa ya? Mungkin faktor penyebabnya karena pembagian kelompok yang terlalu banyak. Karena harusnya tidak sebanyak yang kemarin. Ini akan dirubah lagi. Kemudian untuk solusinya itu sendiri dari siswa yang kurang aktif tadi, apa solusi yang Ibu ingin rencanakan nanti supaya anak itu bisa aktif dalam proses pembelajarannya? Mungkin solusinya kita bagi kelompok dengan anggota yang cukup bisa dihandle, terus melakukan proses pembelajaran, metode kita ganti lagi, kita coba metode-metode yang lain. Mungkin ada lagi rencana yang lain? Rencana mungkin anak-anak yang merasa kurang berani untuk menyampaikan pendapat, kita panggil secara pribadi untuk memotivasi dia untuk berani menyampaikan pendapat. Kira-kira kapan pelaksanaan dari rencana yang sudah Ibu sebutkan tadi? Kapan Ibu mau memulai untuk menerapkannya? Mungkin di pertemuan selanjutnya kita coba. Baiklah, saya lihat kemarin pada kegiatan observasi Ibu sudah sangat luar biasa sekali ya dalam proses kegiatan tersebut. Yang dari segi yang saya amati, berdasarkan percakapan pra-observasi kemarin, rancangan yang Ibu buat itu sudah terlihat semua pada proses pembelajaran yang kemarin, seperti pembelajaran diferensiasinya, kemudian metodenya, modelnya, mungkin tinggal beberapa kekurangan tadi yang nantinya masih bisa untuk diperbaiki ke depannya. Dan semoga saja nanti solusi yang Ibu sampaikan tadi dapat terlaksana dengan baik. Kemudian adanya perubahan nanti setelah kegiatan yang kita lakukan pada saat ini.
Saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mungkin sebelum penutup ada yang ingin Ibu sampaikan? Ya, saya juga mengucapkan terima kasih sudah dilibatkan dalam kegiatan ini. Kurang lebih saya juga tahu apa yang harus saya perbaiki. Saya juga bisa mengevaluasi diri saya, apa yang kurang dari proses pembelajaran saya. Saya juga terima kasih Bu sudah dilibatkan dalam kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ibu sudah bersedia membantu saya dalam kegiatan aksi nyata modul 2.3 ini, supervisi dalam coaching dalam supervisi akademik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, saya juga terima kasih. Demikianlah rangkaian aksi nyata modul 2.3 ini. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.